Halo, selamat datang di channel Amitabha. Dia nanya gitu loh. Oke, video gue kali ini gue pengen bikin sebenarnya sesuai dengan permintaan kalian kemarin-kemarin. Katanya Bang, coba dong bikin sosial sosial sih. Coba bikin paranormal experience. Kali ini gue pengen bikin paranormal experience, tapi nggak cuman gue sendirian. Gue ngajak pacar gue dan gue ngajak kalian untuk menceritakan atau sharing tentang pengalaman-pengalaman kalian yang mungkin pernah ketemu makhluk-makhluk halus atau pernah dijailin gitu ya. Sebelum gue mulai, gue pengen nanya dulu ke cewek gue, pernah nggak cewek gue ngalamin kejadian hal yang mungkin dijailin atau gimana gitu ya? Gimana? Kamu pernah nggak ngalamin? Sering. Pas masih kecil sama pas di asrama. Nah, kalau masih kecil kan kamu nggak terlalu ini banget ya. Coba ya mistis juga kali. Coba yang pas di asrama deh, yang kamu ngalamin sendiri gitu. Yang ngalamin sendiri itu pas bangun tidur susah ngomong. Tuh. Bukan banget lagi tiduran, cuma kayak rep-repan gitu gimana sih? Kayak ditindih orang ya, kayak sebenarnya kamu bisa itu. Aku ngeliat, aku ngegerak, cuma tuh orang nggak denger gitu loh. Iya, kayak kamu teriak nggak bisa, padahal kamu melek gitu. Tapi ya, sebenarnya kamu tuh lelah dengan kehidupan ini gitu. Kalau itu sih enggak serius. Katanya sih mitosnya itu kalau aku kayak ketindihan gitu itu ketindihan genderuwo, cuma nggak tahu juga sih. Tapi emang bener apa enggak ya? Nggak ngerti juga itu mitos atau fakta. Ketindihan apa? Tapi kalau kata om aku, kenapa? Tapi kalau kata om aku itu aku kecapean. Terus? Mitosnya itu genderuwo. Mitosnya katanya genderuwo. Terus? Udah kejadiannya itu doang. Iya. Sama yang masih kecil tentang kecil. ular itu, yang ular mahkota, cuma panjang ceritanya jadi kayak nggak cukup. Jadi waktu itu gue diceritain sama maminya Firly, katanya Firly itu waktu kecil pernah banyak banget kejadian mistis gitu loh, kayak misalnya dia dikunci di mana? Ya dia kekunci sendiri di kamar gitu. Di kamar ya? Main handphone, kelilit telepon. Kelilit telepon rumah ya? Umur berapa itu? 2 tahunan kayak. Dia kelilit kabel telepon, terus abis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kunci. Itu yang diceritain sama maminya. Selain itu nemuin ular ya? Jadi aku katanya ketawa sendiri pas mami cek itu, ternyata aku main sama ular. Dan setelah melihat ular, warga situ langsung matiin tuh ular sama bengkok. Dan kalian tahu ini hasilnya nih, katanya patahnya sama kayak ular. Kelihatan nggak? Nih, tuh bengkok kan? Sini nih bengkok nih dia. Ini bentuknya sama kayak ular yang dimatiin sama warga situ. Dan ternyata pas nengok ke belakang rumah itu ada kuburan, padahal pas dicari itu kuburan nggak ada. Sebelumnya nggak tahu gitu kalau di situ ada kuburan atau enggak gitu. Nggak kelihatan itu ada kuburan apa. Kalau ada kuburan mami nggak bakal milih itu rumah dong. Bodoh. Aku ngeri sendiri. Angel. Dan ularnya itu kayak pakai mahkota. Udah intinya next gitu. Intinya next gitu udah next gitu maksudnya. Jadi ya begitu pengalaman pas masa kecilnya dia tuh, jadi banyak banget hal-hal mistis gitu. Emang kalau untuk gue untuk dia ceritain keseluruhannya gitu, nggak bakal bukan nggak ada habisnya sih, pasti bakal lama waktunya gitu. Dan untuk pengalaman gua tentang hal-hal mistis, gue pernah dulu tuh waktu gue SMP, gue dimasukin ke tempat ya pengajian begitu ya, pokoknya yang pas habis maghrib itu ngaji sampai jam 7 jam 8-an ya. Gue pulang ngaji sekitar jam 7 jam setengah 8-an gue pulang. Waktu itu tempatnya rumah gue baru pindah posisinya, baru pindah sekitar semingguan. Adik-adik gue masih pada kecil dan gue masih SMP. Tahun berapa? 97. Aku baru lahir dong. 98 apa nggak salah. Aku baru lahir. Berarti aku tua banget. Enggak, aku setahun. Berarti aku tua banget ya. Ya mikirnya sendiri. Iya. Ya, jadi pas pulang ngaji itu gue nyampe rumah, gue nggak tahu kalau nyokap gue itu ada di tetangga, ada di sebelah. Gue masuk ke dalam, gue biasa ya assalamualaikum ya kan gitu. Pas gue lihat bapak gue tuh biasa banget, dia kalau duduk itu selalu
di lorong itu di paling pojok tuh dia duduk di situ dengan di bangku kecil sambil ngerokok. Kalau dia habis sebelum mau mandi atau habis pulang kerja pasti dia selalu istirahat duduk di situ gitu. Nah gue buka pintu, gue bilang assalamualaikum, kok bapak gue nggak ngejawab gitu ya. Tapi bapak gue ada lagi berdiri tapi madepnya nggak ke gue, madepnya ke arah tembok sana, ke arah perawanan gue gitu. Gue samperin, gue panggil ya, gue panggil, gue sampai ke kamar mandi, sampai ke pojok tuh kamar mandi, gue samperin ya. Di kamar mandi nggak ada sama sekali, nggak ada orang. Dan tuh gue biasanya santai, gue nggak tahu apa ya. Gue keluar, gue teriak emak gue, bu, ibu gue nyaut ya kan, apa mi, ibu samping nih. Udah, gue samperin tuh nyokap gue. Pas gue tanya, ayah udah pulang ya bu ya? Kok Ami panggilin nggak nyaut bu? Hah? Ayah belum pulang kali, ayah lembur. What? Aku langsung, hah? Langsung pucat. Jadi siapa dong itu yang dipanggil-panggil, pantesan gak nyaut, gak apa. Udah, gua diem di situ tuh, gak berkutik. Gue ikutin ya itu emak gua ngobrol, ngoceh apa segala macam sama tetangga. Gue diem ya di situ, gak berani masuk rumah. Sampai sawan lah. Iya sawan lah. Gimana kan sawan begituin loh. Udah tuh akhirnya nggak lama bokap gue baru muncul, baru di situ makin gue pucet. Ya ampun, sampai ke kamar mandi gue, bu temenin kamar mandi ya. Ayah di mana? Ayah di sini. Akhirnya gue ke kamar mandi tuh diawasin gitu. Oh diawasin. Ya, serem banget gila orang. Jadi kayak wujud manusia. Iya tahu, Kabo juga pernah begitu. Jadi jin wujud manusia, ternyata itu kayaknya semacam kayak nyamar. Bukan nyamar sih, perkenalan mungkin ya, karena gue kan baru seminggu tinggal di situ, mungkin ya mistisnya sih begitu kali ya. Perkenalan kalau ada penghuni selain ya gua sama keluarga gua gitu, mungkin seperti itu kali ya gitu. Oke, langsung masuk ke komen dari kalian. Komen pertama gua bacain komennya pertama nih dari Irisal Anugrah. Gue pernah bang beberapa kali. Pertama ada yang ketrok-ketrok kasur, kedua pintu lemari ngebuka sendiri, ketiga pindah gelas sendiri plus airnya habis. Pagi ditanya serumah nggak ada yang tahu. 4 handphone pindah dari atas speaker ke atas kasur. Dan kelima ada digangguin. Dan masih banyak hal setolol yang terjadi. Itu pertanyaan gue, rumah lu serem amat. Gue sumpah gak berani angkat tangan, ada kamera gue ngelampain tangan gak kuat. Gila, serem amat. Enggak sih, sebenarnya ketok-ketok kasur mungkin neneknya atau mamanya. Terus pintu lemari kebuka sendiri, mungkin dia lupa. Kan namanya lupa gak ingat. Mungkin itu angin kali. Terus gelas pindah sendiri. Mungkin ya, itu efek dari sulap. Dan airnya habis, mungkin ada haus. Dia lupa akhirnya, kan kurang aqua jadi minum dulu. Kayak dia gak ingat gitu. Handphone pindah sendiri dari atas speaker ke atas kasur. Mungkin ya, akibat getaran speaker, makanya dia pindah. Biasa mendingan pindah dari atas speaker daripada pindah tangan. Iya sih, itu namanya diambil maling. Next, dari siapa? Dari Muhammad Hanif Arafi. Gue pernah bang, waktu itu gue lagi ngambil makan di dapur, terus ada benda jatuh. Paling kucing. Pas gue bilang kayak gitu, gak lama kemudian gue merinding dan ingat bayangan putih auto lari. Auto lari sama dengan autoran. Kayak ini dong. Autoran. Next dari Purwo Hardiansyah. Gue pernah, jadi gini, kan waktu itu begitu, padahal tadinya gak mau gitu. Nah karena udah begitu, jadinya gue begitu terus. Akhirnya Christian nikah sama Lionel Messi. Patah hati, Inul tersakiti. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Mending sih ya, Chris John nikah sama Lionel Messi. Bentar, horornya dari mana sih? Gue pernah, jadi gini, kan waktu itu begitu. Padahal tadinya gak mau gitu. Nah karena udah begitu, jadinya gue begitu terus. Terus akhirnya gue begini, dan tiba-tiba kenapa gue jadi begitu? Next. Sumpah ya. Gak ada yang beres. Gak gue lanjutin deh. Iya iyalah, gak ada yang beres. Gak gue lanjutin. Nah, sumpah random semua ini lagi pada pasang muka gue yang begitu lagi.
baju putih lagi duduk di teras depan rumah gue dan membelakangi gue sambil megangin rambut. Terus yang kedua, gue pernah jatuh dari lantai 2 rumah gue di saat gue tidur nyenyak. Kok serem ya, kayak film Insidious gitu. Dan posisi bantal masih nempel di kepala masih nempel di kepala gue, dan gue nggak sadar sama sekali waktu jatuh. Kalau kata saudara-saudara gue yang bisa lihat hal mistis, katanya gue dilempar sama setan karena buang beras yang udah banyak kutunya sembarangan. Dan sedikit info buat temen-temen, jangan sekali-kali buang beras walaupun beras itu sudah ada kutunya. Kalau bisa berasnya dikasih ayam sama aja kan lebih bermanfaat. Itu aja sih. Horor banget kan bang? Iya sih, sekalinya di horor banget, sekalinya nggak ada yang horor, keterlaluan random gitu. Tapi kalau misalkan dia jatuh dari lantai 2 itu seharusnya ada yang patah kali. Enggak, kalau apa ya namanya ya, kalau dibilang sama bukan logikanya ya, maksudnya logikanya itu dia paling ini sleeping walking gitu loh. Sleepwalking. Bas so Inggris, ngelindur. Bukan ngelindur, sleepwalking. Jadi tuh dia tidur sambil jalan, bukan ngelindur. Kalau ngelindur ngigo. Iya, tidur sleepwalking. Iya, tidur jalan. Tidur sambil jalan, mungkin kayak gitu. Ada keturunan, tapi nggak tahu juga sih. Tapi sama sih. Oke, next dari bahasa Jepang. Tahu nama siapa? Lagi nonton anime, tiba-tiba protagonisnya cewek keluar dari TV, you know lah. Loh, kok bunyinya begitu? Tuh ini. Kok jadi kayak horor gitu ini? Itu film apa ya? Film ini loh, film Watch Out Jepang. ya? Apa yang apa namanya? Film hantu Jepang itu yang keluar di TV, yang dari lubang sumur. Iya, Yang bukan rangka. Jepang, itu Indo. Jepang. Indo. Jepang. Indo mah nggak jelas horornya. Horornya horor bok. Kakek gayung. Horornya rebok. Kayak gue lanjut. Horornya horor menyebalkan. Masih mendingan Thailand sih kalau gue bilang. Horornya itu bener-bener, kalau Thailand itu horornya horor yang bener-bener horor. Jump scare sebenarnya. Aku kira jam stand jam. Stand jam. udah deh, kayaknya nggak bakalan cukup dah, panjang banget, banyak banget yang nggak gue bacain karena dan kenapa? Dan itu isinya random. Nah, cara isinya random, jadi udah sekian dan terima kasih. Jadi oke, thank you banget yang sudah like, thank you banget yang sudah subscribe channel Amitabha. Dadah, bye bye.